Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai ketemu di mata kuliah ekonomi moneter pada pagi hari ini. Kita terlebih dahulu di dalam mempelajari ekonomi moneter ini harus mengetahui ruang lingkup apa yang dipelajari di dalam kegiatan ekonomi moneter yang kita kenal selama ini, bahwa ekonomi moneter ini merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang sifat, fungsi, serta pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Nah, ini ekonomi moneter ini menyangkut masalah sifat dan fungsi uang di dalam kegiatan ekonomi. Kita memang banyak mengenal selama ini apa menjadi kebijakan pemerintah terhadap keuangan, itu sudah tergolong di dalam kegiatan ekonomi moneter Kemudian secara umum kegiatan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mempengaruhi tingkat pengangguran, produksi, baik harga dan hubungan perdagangan atau pembayaran internasional. Oleh karena itu, ekonomi moneter mencakup mempelajari beberapa hal diantaranya yang pertama, peranan dan fungsi uang dalam perekonomian. Itu satu-satu yang kita pelajari di dalam ekonomi moneter ini Yang kedua, sistem moneter serta pengaruhnya terhadap jumlah uang dan kredit. Ketiga, struktur dan fungsi dari bank sentral yang sama ini atau Bank Indonesia itu salah satu yang disebut dengan bank sentral. Mungkin di luar negeri juga sama disebut bank sentral. Nah, itu struktur dan fungsi dari bank sentral itu sendiri di dalam kegiatan perekonomian dalam suatu negara Kemudian yang berikutnya, yang keempat, pengaruh jumlah uang dan kredit terhadap kegiatan ekonomi Kemudian yang terakhir, pembayaran serta sistem moneter internasional. Nah, ini berapa makronya, berapa luasnya yang kita pelajari tentang sistem tentang ekonomi moneter dimana materinya juga sangat penting untuk kita ketahui sebagai mahasiswa harus banyak membaca juga tentang teori ekonomi moneter ini, apa saja yang dipelajari dan bagaimana kegiatan-kegiatan ekonomi moneter itu dilakukan Sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang juga dipelajari selain 5 judul di atas, tetapi pada dasarnya dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari judul di sana salah satu dari judul yang 5 tadi. Pertanyaan yang sering muncul adalah, mengapa kita mempelajari ekonomi moneter? Ada 2 alasan pertimbangan, yakni yang pertama, dengan mempelajari ekonomi moneter dapatlah diketahui secara mendalam bagaimana mekanisme penciptaan uang, tingkat bunga, pasar uang, sistem dan kebiasaan moneter, serta pembayaran internasional. Nah, itu tujuan pertama Nah, kita mempelajari ekonomi moneter ini. Nah, di dalam kegiatan bisnis tentunya ini tidak terlepas dari hal-hal yang mempengaruhi di dalam kebijakan-kebijakan keputusan yang dilakukan oleh para pengusaha Maka oleh sebab itu, di dalam program studi ilmu administrasi bisnis ini para mahasiswa diwajibkan untuk mempelajarinya, untuk mengetahuinya, memahaminya, sehingga suatu saat tidak menjadi permasalahan yang mengganggu dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh baik Anda semua maupun Anda juga akan mengetahui apa persoalan jika itu juga terjadi kepada para pengusaha lainnya jika Anda nanti sudah terjun ke dunia bisnis Di samping itu yang kedua, di samping itu tujuannya kita mempelajarinya
dapat mengetahui secara dapat mengetahui serta menganalisa beberapa fenomena moneter dalam kaitannya dengan efek kebijaksanaan ya moneter terhadap kegiatan ekonomi. Apa saja kebijaksanaan moneter dalam kegiatan ekonomi ya. Jadi Anda juga akan mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah suatu negara di dalam kegiatannya itu moneternya, mengatasi ya pengangguran dengan menggunakan uang ketat, uang longgar, kebijakan itu ya. Nah, gimana mengatasi inflasi ya. Nanti ya itu juga kebijakan dari ya pemerintah melalui bank sentralnya. Kalau di Indonesia itu melalui Bank Indonesia ya, kebijakan uang longgar itu nanti ya bisa menurunkan ya apa nih pengangguran ya, dimana setiap para pengusaha ini ya bisa menerima lebih besar tenaga kerja dan mengakibatkan produksi yang bertambah karena ya, tingkat ya pembelian ya tingkat konsumsi masyarakat bertambah ya karena uang yang beredar semakin banyak ya akibat ada kebijakan dari bank ya sentral atau Bank Indonesia yang mempermudahkan uangnya lebih besar beredar di masyarakat dengan cara ya menurunkan tingkat suku bunga ya. Jadi para investor itu beramai-ramai menarikkan uangnya dari bank karena ya lebih menguntungkan jika diinvestasikan. Itu salah satu kebijakan dari Bank Indonesia jika terjadi ya pengangguran yang meningkat atau pengangguran yang bertambah. Nah, jadi ini untuk mengurangi tingkat pengangguran ya. Nah juga untuk kebijakan pemerintah juga di dalam mengatasi ya kenaikan harga. Nah, karena dengan dimudahkan ya uang untuk disalurkan kepada masyarakat atau para investor menarik uangnya dari bank ya dari bank sentral maupun bank-bank umum ya itu untuk diinvestasikan berarti dia akan memperbanyak produksi. Nah artinya ya perusahaan itu akan mendapatkan keuntungan secara kuantitatif ya dari barang-barang yang diproduksinya. Kemudian dengan banyaknya produksi tentunya mereka lebih besar ya untuk menggunakan tenaga kerja, sehingga tenaga kerja yang sebelumnya terserap bisa terserap pada perusahaan yang memperluaskan produksi ya barang dan jasa yang dilakukannya ya. Kemudian juga dengan jumlah barang banyak yang beredar ya di pasaran tentunya ya akan menurunkan tingkat harga barang dan jasa yang sama ya, yang ada di pasaran. Kalau barang langka itu akan meningkatkan harga, maka barangnya banyak diproduksi itu akan menurunkan harga sehingga inflasinya bisa ditekan atau bahkan menurun. Kemudian ya tujuan kita mempelajarinya juga ya pelajari teori ekonomi moneter ya dapat menambah pengetahuan kita tentang beberapa lembaga serta konsep yang berkaitan dengan uang, bank dan kegiatan ekonomi yang dijumpai atau dihadapi sehari-hari. Efek daripada kebijaksanaan moneter terhadap pekerjaan serta pendapatan kita perlu dipahami dengan seksama agar supaya arah kebijakan tersebut dapat sejalan dengan keinginan kita. Untuk pemahaman ini ya diperlukan pengetahuan tentang ekonomi moneter ya. Itu betapa pentingnya ya ekonomi moneter ini yang perlu kita pelajari untuk penyeimbangan kegiatan ekonomi. Bahkan di dalam teori ekonomi makro itu ya ekonomi itu pengangguran, inflasi ya, kemiskinan ya, itu kemudian pendapatan yang rendah itu merupakan ya permasalahan, merupakan penyakit di dalam teori ekonomi makro. Maka ekonomi moneter ini ya yang memiliki solusi bagaimana penyakit dalam perekonomian
yang saya sebutkan tadi bisa diatasi, minimal diimbangi ya. Cara mengimbangi tentunya melalui ya uang ya, pengendalian uang yang beredar oleh Bank Indonesia atau kalau secara umum oleh Bank Sentral ya. Nah, nanti kita juga akan mempelajari tentang bagaimana peranan dan fungsi uang itu ya di dalam ya kebijakan ekonomi moneter ya. Yang pertama ya sebagai satuan pengukur nilai, yang kedua sebagai alat tukar menukar, yang ketiga sebagai alat penimbun atau penyimpan kekayaan. Nah, nanti kita pada pertemuan selanjutnya ya kita akan membahas masalah apa yang barusan ya saya ungkapkan tadi ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kuliah kita ekonomi moneter. Nah, sampai ketemu pada ya, edisi selanjutnya. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga sehat selalu dan jangan lupa jaga prokesnya. Terima kasih.